Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berasal dari India yang dirilis pada 2007, di mana menceritakan seorang anak yang menderita diseleksi ataupun kekurangan pemahaman dalam belajar. Baiklah, langsung saja ke videonya. Semoga cara saya bercerita dapat menghibur teman-teman sekalian ya. Yuk langsung aja kita mulai filmnya. Tentang seorang anak yang berusia kelas 3 SD, yang mana yang bernama Ihsan. Ihsan ini memiliki penderita diseleksia atau menderita kesulitan belajar. Jadi di kondisinya sekarang Ihsan belum bisa belajar ataupun menulis. Dia lebih tertarik dari hal lain daripada mengikuti pelajarannya di kelas. Di sekolahan juga ia disebut dengan tanda kutip paling bodoh, dikarenakan nilai dia di kelas paling rendah. Di rumah dia juga mempunyai seorang kakak yang bernama Yohan. Kakak Yohan dia ini sangatlah pintar, sedangkan Ihsan sangatlah bodoh, sehingga Yohan dan Ihsan sering dibanding-bandingkan oleh kedua orang tuanya. Suatu ketika ia berkelahi dengan Rajid. Rajid kesal karena Ihsan melemparkan bola kepada arah yang salah, hingga Rajid dan teman-temannya berhenti bermain. Gak cuma marah-marah, Rajid juga memanggil Ihsan dengan panggilan kotor atau dengan panggilan idiot. Keadaan pun semakin tegang sampai mereka baku hantam. Ihsan mendapatkan luka di bagian kepala, sedangkan Rajid mendapatkan luka gigitan. Hal ini membuat Ihsan kesal karena gak di rumah, gak di sekolah, gak di lingkungan mendapatkan perilaku yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata emaknya si Majid telah mengadukan kepada kedua orang tua si Ihsan bahwasanya Ihsan melukai Rajid. Padahal situasinya pada saat itu Ihsan juga mengalami luka. Bapaknya Ihsan bukannya membela, malah menampar Ihsan, sehingga mengancam Ihsan jika membuat kesalahan berulang kali Ihsan akan dipindahkan ke asrama. Di sekolahannya Ihsan sering dimarahi gurunya karena tidak bisa membaca dan menulis, dan suatu ketika gurunya menunjuk Ihsan untuk membaca huruf tersebut, dan Ihsan pun mengatakan bahwasanya sejujurnya ia tidak memahami dan tidak bisa membaca, tapi gurunya selalu memaksa, dan Ihsan pun membaca kalimat itu dengan tidak beraturan. Dan gurunya pun menyuruh Ihsan untuk keluar dari kelas karena membaca seperti menyepelekan guru. Bukan hanya di kelas, di luar sekolah pun ia sering dibully oleh teman-temannya. Setelah jam keduanya, ia memilih untuk bolos sekolah daripada masuk, dan ia memilih berkeliling-keliling kota dan berjalan mencari suasana. Di rumah, Ihsan juga menunjukkan ketertarikannya dalam menggambar dan melukis. Pada malam hari, dia pun bercerita kepada kakaknya Yohan kalau dia bolos sekolah, dan dia tidak takut sama sekali. Bahkan dia juga meminta tolong kepada kakaknya Yohan untuk membuat surat izin bolos sekolah. Di keesokan harinya, ibu matematikanya mengadakan ujian mendadak, sehingga Ihsan pun tercengang. Ia pun mulai menjawab dengan angka-angka yang berputar di otaknya. Dia hanya bisa menjawab satu soal, karena dalam satu soal itu dia memikirkan sangat lambat sehingga waktunya habis. Itu pun yang dia jawab salah juga. Keesokan harinya ayahnya membuka majalah dan menemukan sebuah surat yang bernama Ihsan. Surat itu menyatakan izin sekolah. Lalu ayahnya memarahi Ihsan. Di sekolahan pun guru-guru membicarakan tentang kebodohan Ihsan, sehingga kepala sekolah mengajukan bahwa Ihsan harus dipindahkan ke sekolah yang lebih bagus lagi. Di satu sisi, ayahnya pun merencanakan untuk mencari sekolah yang lebih bagus lagi, yaitu di asrama.
dan Ihsan pun diantar ke asrama. Tega atau tidaknya, dia harus tinggal di asrama. Ibunya sangat sedih melihat anaknya berpisah dengannya. Hari demi hari dilakui Ihsan bukannya semakin membaik, akan tetapi semakin memburuk karena ia merindukan kedua orang tuanya dan ia merasa asrama itu bagaikan penjara baginya. Di sekolahan dia yang baru ini, dia pun sering dimarahi gurunya dan dipukuli oleh gurunya dan sering-sering dibentak oleh gurunya. Bukan hanya itu, teman-temannya juga sering mentertawainya dan sering membulinya. Di pikiran Ihsan hanya gurunya selalu marah-marah dan ia sama sekali tidak mengerti apa yang dibilangkan gurunya dan ia menganggap angka-angka semua itu adalah ketakutan baginya. Begitulah pemikiran seorang anak yang menderita diseleksia. Keesokan harinya mereka kedatangan guru tamu yang bernama Pak Nikum, di mana Pak Nikum ini mengajari murid-muridnya dengan ceria dan penuh kasih sayang. Pak Nikum ini sangat pandai membuat hati seorang anak. Hingga hari pertama saja ia sudah terlalu akrab kepada anak-anak tersebut. Tapi berbeda dengan Ihsan, karena Ihsan masih trauma akan perilaku guru-gurunya yang selalu memarahinya. Suatu ketika Pak Nikum berjumpa dengan Ihsan di depan kelas. Pak Nikum melihat Ihsan sepertinya meminta tolong. Lalu Pak Nikum pun bercerita kepada teman sebangkunya Ihsan yang bernama Raja. Raja pun menjelaskan bahwa Ihsan adalah murid baru yang mana ia keterbatasan belajar. Raja pun menjelaskan kepada Pak Nikum bahwasanya Ihsan adalah selalu dihukum oleh guru-gurunya. Begitulah penjelasan dari Raja untuk Pak Nikum. Di situ Pak Nikum pun membuka buku-buku tentang Ihsan, karena Pak Nikum adalah sebuah keahlian untuk mengajari anak-anak. Bukan itu saja, Pak Nikum juga berpengalaman mengajari anak-anak di sekolah internasional yang mempunyai keterbatasan anak-anak tersebut. Keesokan harinya Pak Nikum pergi ke rumah orang tua Ihsan untuk menanyakan sesuatu tentang Ihsan. Cerita di sini Pak Nikum menjelaskan tentang cara mendidik anak kepada kedua orang tuanya, karena Pak Nikum merasakan kedua orang tuanya kurang memberikan kasih sayang kepada Ihsan. Pak Nikum juga mengatakan bahwasanya kemanapun Ihsan dipindahkan sekolah, jika ia tidak dikasih sayang atau diberi support, dan Pak Nikum pun mengatakan sebenarnya Ihsan ini membutuhkan kasih sayang dan support. Dan setelah itu bapaknya juga membantah karena Ihsan itu sangatlah nakal. Mendengar hal itu Pak Nikum pun sangat sedih dan ia pun pulang. Kemudian ibunya menangis. Keesokan harinya Pak Nikum pun menceritakan sebuah kisah seorang anak yang mempunyai keterbatasan membaca dan tidak bisa menghitung dan belajar bagus. Anak tersebut melihat angka seperti menari-nari seperti yang berdisko. Bahkan Pak Nikum pun menanyakan itu kepada anak-anak. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak. Ihsan pun memasang wajah yang tegang, takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya lagi dan akhirnya jadi bahan tertawa lagi. Namun ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ihsan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritakan dalam orang-orang jenius tersebut bukanlah tentang kekurangan Ihsan, akan tetapi Pak Nikum pun bercerita kepada Ihsan dengan empat mata bahwasanya Pak Nikum juga mengalami keterbatasan belajar, sehingga Pak Nikum juga mengatakan seperti itu supaya Ihsan tidak merasa kesendiriannya.
Singkat cerita, di sebuah sekolahan yang baru mengadakan tentang seni menggambar, di mana semua guru-guru juga ikut untuk menggambar dan melukis. Disitulah Ihsan menunjukkan bakatnya. Ia pun melukis sangat bagus. Tapi Ihsan terlambat datang ke tempat lukisan tersebut dikarenakan Ihsan berangkat pagi-pagi sebelum bangun tidur. Ia pergi ke suatu tempat, yaitu di sebuah pemandangan, yang dimana pemandangan itulah yang akan dia gambarkan. Kemudian masuklah pengumuman pemenang dalam melukis. Karena ia tidak menyangka lukisannya adalah karya yang terbaik, sehingga lukisannya dibuat jadi sampul buku tahun ini. Mendengar itu, bapak sekolah pun sangat bahagia memiliki murid seperti Ihsan. Namun kedua orang tuanya pun diundang untuk ke sekolah, dan bapak sekolah pun menceritakan itu kepada kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya menangis melihat anaknya tersebut. Dari film tersebut mengajarkan kita bahwa semua anak mempunyai keterbatasan, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maka sebaliknya kita orang tua dan guru janganlah semena-mena untuk membanding-bandingkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.